Pertama, kalau kita mewudukan mayit adalah niat nawaitul wudu'a li hadzal mayit. Kalau ini laki-laki, kalau perempuan nawaitul wudu'a li hadzal mayit. Pertama, niatnya itu dalam hati ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah kita kerentet niat seperti wanjenengan wudu sendiri, berarti awal juz'in kan harus wajah. Sebelum membasuh wajah kan ada sunat untuk di kumur. Nah, bagaimana? Ini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sunat untuk dikumur atau tidak. Kalau yang mengikuti sunat di motor dikumur, ini mayit diiringkan, ya, supaya airnya tidak masuk. Nah, ini jadi mayitnya niki apa? Niki diiringkan, dikumuri, nggih. Terus istinsyaq menghisap itu diiringkan. Jadi diiringkan. Pertama kan ya praktek dari pertama sebelum niat kan membahas apa? Madmadah berkumur, ya. Berkumur sembari diiringkan kepalanya supaya airnya tidak masuk. Kemudian setelah selesai kita membasuh wajah, nah disitulah kita niat. Kita niat teng atau niat ingsun muduni ikilah mayit pun sekap, nggih. Niatan niku sareng kali ngrujuk basuh niki napa wajah. Pun niku tok niatan teng mriku pun sekap. Terus seperti biasa lakukan basuh wajah, terus tangan, kepala, terus dan seterusnya. Setelah itu memandikan. Orang banyak itu saya dulu ini yang gitu, yang menjadi betul kok. Sebaiknya walaupun tidak wajib niat diniati memandikan mayit. Kapan itu? Adalah pertama ketika air mengenai badan mayit, baik itu di ujung, di tengah maupun di bawah, terserah. Yang penting begitu air mengenai pertama kali itu mengenai tubuh mayit, itulah kita niat. Tidak seperti mandi biasa gitu ya. Jadi nawaitu husraliha dihil mayit. Terus tang artine krenten niat ingsun ngedusi ikilah mayit. Nah niku pas air mengenai tubuh si mayit, entah bagian mana saja bebas. Nah, kemudian diratakan dari atas ke bawah, ya. Dan perlu catatan lagi bahwa jangan sampai airnya itu terkena najis, jangan sampai dicampur oleh barang apapun sebelum benar-benar rata di dalam memandikan mayit. Sebelum memandikan mayit diceboki dulu, dibersihkan dulu pakai sarung tangan. Jadi sebelum dimandikan, sebelum diwuduni diceboki dulu, diceboki dulu. Sudah selesai baru langkah berikutnya wudhu, selesai baru mandi seperti tadi. Setelah niki berarti kalau begini kan yang bagian bawah belum terkena, ya kan? Makanya diiringkan, diiringkan terus sana. Yang penting ya pokoknya semua anggota badan itu benar-benar teraliri oleh air. Jangan cuma basah karena kecipretan, teraliri oleh air. Sudah dipahami, nggih? Nah, nggih dipahami. Ini Bu, dalam yang mewajibkan mandi itu cukup
ya. Tetapi kan alangkah baiknya langkah berikutnya adalah ditambahi dengan pakai sabun, pakai daun dan itu kan berikutnya. Tapi kalau yang fardu itu adalah air itu jangan sampai tercampuri oleh apapun. Kadang-kadang ada pertanyaan gini, mandan kadang-kadang kan nepret sedikit ya, kepriwe. Ini juga ada ada niki mustakmal gimana? Niki juga perlu dijelaskan ya. Jadi kalau yang memercik dari ke niki misalkan jemblung ya, mriki nggih. Jemblung. Kok barang najis berarti semuanya najis. Ya, tetapi kalau percikan ini adalah barang suci dan itu percikan itu sedikit tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi kecampur banyak mustakmal tapi hanya sedikit. Jadi ini panjang lah, maksudnya dalam mustakmal tapi sedikit. Seperti panjangan wudu, kok banyak mustakmal paling setetes 2 tetes tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tapi ya langkah baiknya jangan sampai mencapai mbok-mbok sing nyempret iku barang sing najis, usahakan jangan sampai kekena baru sing terkena niki. Mulane memang mandan jauh lah nggih, mandan jauh. Oke. Lah nggih bar untuk napa? Nggih, langkah sebaiknya adalah ketika memandikan cara istilahnya disundang napa nggih? Disundang pripun diiring nggih, ditekuk mandan nggih, panten dijagongaken nggih, Mbak. Dijagongaken terus ditenek biar ada kotorannya keluar. Sebelum proses pemandian. Ini ada sing kurang tahu nggih. Nggih leres niku. Jadi sebelum pemandian, sebelum wudu niku adalah cara istilah Jawa niku disundang, ditenek perutnya di niki pilirit nggih. Kon metu kotorane. Nggih bar niku selesai. Jadi proses penyundangan niku sebelum mudhuni, sebelum wudu. Kayak niku nggih, pokoke sing nambahi malih niki. Setelah dimandikan jenazah, katanya ada yang tidak membolehkan di lap atau gimana itu. Oke, setelah dimandikan ora uli dianduki, sebetulnya ya itu sama seperti dalam orang yang hidup, ya. Hukumnya ya makruh karena nopo menghilangkan asarul ibadah. Seperti wudu itu biar kering sendiri, mandi nggih. Tapi kalau ada misalkan ada hal-hal yang baru, artinya kalau tidak diniki ora dilap kok dadi teles kabeh ya kan. Kayak niku ya lebih baik dianduki. Misalkan jenengan tes buru-buru nyuwun sewu kayak ini contohnya lah. Kita hukum itu tidak kaku lah ya. Tidak kaku bermandi langsung teles, langsung nganggo kelambi sembayang teles kabeh kelambine malah kan mboten sae nggih, malah madharati. Ya lebih baik kandukan. Jadi kalau wudu kan tidak terkena niku ya. Begitu juga dengan masalah mayit niki ya. Kalau mungkin langsung buru-buru dikafani nanti pasanya basah ya lebih baik anduki. Ya alasannya kenapa tidak niku karena tidak mengurangi atharul ibadah, labete ibadah. Niku mawon tidak sampai haram, hanya makruh kalau tidak mengabaikan hal-hal yang kurang baik di yang lain. Misalkan karena nanti kalau sudah lama mungkin kering ya, tapi yang buru-buru langsung niku nek ora dianduki terus nanti dadi teles nggih mboten napa. Paham nggih? Cara nyundange Oke, menyentuh tekan
tahu nggih, kalau menyentuh kalau mengosoki niki apa jenengan yang kalau alat kelamin itu diharuskan pakai sarung tangan, tapi kalau yang lain ya boleh tanpa sarung tangan. Tapi ya usahakan itu seperti yang memandikan adalah sesama jenis, atau kalau tidak sesama jenis adalah mahramnya. Walaupun ya umpama selain jenis bukan mahramnya itu menyentuh mayit ini sudah dimandikan tidak menjadi batal, nggih. Dimek wong pira-pira ya mboten batal, nggih. Nah, anggar batal mungkin ya repot masakan kudu terus. Iya. Nggih. Mboten sing kira Pak. Perempuan, terutama laki-laki pun ketika paling di bawah ketika berhenti bikin itu paling rawan, tidak dibenggak, pakai sarung tangan sebisanya, terus ada dimasukkan digebluk juga dimasukkan. Biasanya tidak kebuyur karena air ini biasanya. Nggih, dan ya sebetulnya semuanya terakhir oleh kadang-kadang prakteknya itu nang lempit-lempit nyung sewu teng kelek nggih, kadang-kadang nek ora jembreng nggih. Nggih, kadang ora nggur kayak niku kan sing mriki mboten kenging nggih. Kaya teng nyung sewu teng niki. Dalem nggih angsal, mboten napa-napa kali selang, mboten napa-napa. Sing penting tidak ada syarat niku, sing penting teraliri nggih, teroli oleh air nggih. Airnya nggak boleh berhenti kalau mandiin jenazah. Dalem Airnya nggak boleh berhenti, terus jalan terus. ya boleh. Boleh. Yang tidak boleh hanya ngelap begitu aja Bu nggih. Yang ngelap itu kan bukan ghusl, bukan memandikan nggih. Mandi itu harus mengaliri ke air. Mandek ya istirahatnya boleh ya maksudnya nggih. Katanya kan ada yang nggak boleh. Terus jalan terus. Nah disekang nggih boten pareng nggih, kan hanya dilap nggih. Si penting intinya hanya satu sebetulnya, mengalirkan air ke seluruh tubuh semuanya, baik sinang lempit-lempitan di semuanya kena kealiran air itu dengan air yang suci dan mensucikan. Dalam istilah fikih air mutlak berarti air yang tidak tercampur oleh apapun. Intinya itu saja sebetulnya dalam keabsahan dalam memandikan mayit. Ditutupin tae. Tempak itu bagi mayit sing biasanya membawa penyakit dalam, biasanya keluar terus dari depan atau dari belakang. Sumpah ini orang di Tapi ada yang berpendapat pakai sempak makanya. pakai kain ini yang Sempak sih boleh. Bebas. bikin dari kan bisa. Oh, bisa pakai kain itu ya. Udah supel karena biasa kan mengeluarkan terus dari Sudah ditutup. udah banyak Iya iya. Jauh kalau izin tandangan pakai. Seandainya tadi kalau mayit sudah dimandikan, sudah diwudu ya, sudah diwudukan. Nah, tapi kemudian keluar lagi ya, kotorannya, ya, misalnya apa itu? apa Ya, itu keluar lagi. Nah itu apakah itu harus dimandikan lagi dan diwudukan lagi atau bagaimana itu Pak? Banyak ya terjadi seperti itu apabila sudah kita kan langkah kita mencekoki, membersihkan, sudah benar-benar sudah hilang lah ya, terus dimandikan. Kadang keluar lagi, sudah diragukan selesai, apa harus dimandikan lagi? Menurut keterangan yang saya baca, yaitu adalah tidak perlu dimandikan lagi, cukup dibersihkan ininya saja. Ya nanti masakot lah kalau di kalau
nanti lagi keluar lagi berapa nanti ini kan dalam tapisan Mas nggih wong niki ya memanusiakan manusia sama-sama ngerti nggih walaupun mayit itu nggih kayak cerita kalau wau nggih paling nggih Pak Kayum niki anggar niki ada kain kapannya lagi ya lebih baik sudah niki nggih diganti nggih Pak Kayum nggih kalau ada nggih ya masalah-masalah mengkapani kalau dalam hukum fikih masalahnya sing penting kan menutupi seluruh tubuh duitnya duit kur tuh nggak separuh ya separuh pakaian itu nggih yes to niki duit tapi nek siki langka lah nggih langka lah nggih tanpa aturan fikih niku maksudnya anggap duitnya duit separuh tak tutupi separuh kok nggih tapi iki sama nggih mboten nonton nggih mampu kabeh lah sugih kabeh nggih nggih mukur kurang syukure janjane nggih mulakan pendarahan niku saged tambah mboten. Oke, coba. Monggo. Dia harus jenazah yang darurat kan ada yang mengeluarkan darah terus atau mungkin dia dari rumah sakit atau jahitan maupun kan itu kalau dibuka darah keluar terus itu beliau Cara perawatan dari rumah sakit berdarah terus dari jahitannya iya iya pertanyaan ya sama saja kalau orang yang sudah ya kalau keluar aja ya jarang penting gitu kalau dimandikan waktu aja ya di super gitu iya ya sama seperti itu yang waktu dari sini di super sini di super sama apalah kapuk apa-apa hidungnya kadang-kadang kan keluar berarti jangan pada pak sebat biasanya ya kayak ubung yang membangun diserban ya diserban Kepala. serban ini kan kekurangan nyok dari pasungan sama saja Yang ini sih bolong kan nggak bisa mbak. cepat yang ada pengasih cepat Kepala nutupi kepala lah, nutupi kepala saja. Sebetulnya inilah prakteknya ya bebas lah ya pak. iya orang dulu asal ini ada ton nih gitu